Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa hatimu gelisah, padahal tak ada alasan yang jelas? Pernahkah kau merasakan seakan ada sesuatu yang memanggilmu, sesuatu yang begitu dekat, namun tak bisa kau jelaskan? Banyak orang menghabiskan hidup mencari ketenangan di luar dirinya, tanpa pernah menyadari bahwa sumber kedamaian itu sebenarnya sudah ada di dalam diri mereka sendiri. Dalam video ini, kita akan membuka sebuah rahasia yang sering disalahpahami. Bagaimana Allah hadir begitu dekat, begitu halus, hingga hanya hati yang lembut yang mampu merasakannya. Jika selama ini kau merasa jauh darinya, mungkin yang jauh bukan Allah, melainkan kesadaranmu. Bab 1. Kehadiran yang tak pernah pergi. Dalam keheningan yang sering kita abaikan, ada sebuah rahasia yang begitu lembut namun mendalam. Allah tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita hanya terlalu sibuk mengurus suara dunia, terlalu sering berlari mengejar hal-hal yang tidak bertahan lama, hingga lupa bahwa ada kehadiran yang senantiasa memeluk kita meski kita tak menyadarinya. Kadang, saat hidup terasa sunyi atau hati terasa kosong, itu bukan karena Allah menjauh, melainkan karena kita terlalu jauh masuk ke dalam kebisingan yang kita bangun sendiri. Dan ketika kita berhenti sejenak, ketika kita menarik napas pelan dan membiarkan hati diam, barulah kita bisa merasakan bahwa kehadiran itu selama ini ada, menunggu kita kembali menyadarinya. Banyak manusia mencari Allah di tempat-tempat yang jauh, di sajadah yang mahal, di masjid yang megah, atau dalam pengalaman batin yang luar biasa. Padahal, kedekatan itu tidak pernah berada di luar diri. Allah telah menempatkan kedekatannya pada ruang terdalam dalam jiwa kita, ruang yang sering kita biarkan tertutup oleh keraguan dan kelelahan. Saat kita berhenti mencari di luar dan mulai menengok ke dalam diri, barulah kita menemukan bahwa yang kita cari ternyata sudah tinggal di sana. Kita yang menjauh, sementara Allah tetap berada pada jarak yang tidak bisa diukur oleh waktu ataupun tempat. Kehadiran Allah tidak selalu terasa sebagai sesuatu yang besar atau mengguncang. Ia hadir dalam hal-hal yang paling halus, dalam napas yang mengalir tanpa kita minta, dalam detak jantung yang bekerja tanpa kita perintah, dalam rasa ingin kembali kepada kebaikan meski kita sering terjatuh. Semua itu adalah bisikan lembut bahwa ada yang menjaga, namun kita jarang memperhatikannya. Kita menunggu tanda besar, padahal tanda kecil sudah begitu banyak bertebaran di sekitar kita, dan bahkan dalam diri kita sendiri. Kesalahan terbesar manusia adalah mengira bahwa kehadiran Allah hanya dapat dirasakan ketika doa terkabul, ketika hati tenang, atau ketika hidup berjalan sesuai harapan. Padahal Allah juga hadir di dalam gelisah, dalam pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, dalam air mata yang jatuh tanpa suara. Justru pada momen itulah Allah paling dekat dengan kita. Bukan pada keadaan yang terlihat indah, tetapi pada saat hati paling rapuh. Karena hati yang rapuh adalah hati yang paling mudah disentuh oleh kasih sayangnya. Dan pada akhirnya, menyadari kehadiran Allah bukanlah tentang menemukan sesuatu yang baru, bukan tentang menunggu peristiwa luar biasa, tetapi tentang kembali mengingat bahwa sejak awal penciptaan kita, Allah telah berada bersama kita tanpa pernah beranjak. Kita hanya perlu menyingkirkan debu dari hati kita, menenangkan diri dari hiruk-pikuk dunia, dan kembali duduk sejenak di dalam keheningan. Lalu kita akan merasakan bahwa kehadiran itu tidak pernah pergi, hanya kita yang lupa merasakannya. Bab 2. Rahasia yang tersimpan dalam fitrah. Sejak pertama kali kita ditiupkan ruh, Allah menitipkan sesuatu yang sangat halus namun kuat di dalam diri kita. Sesuatu yang membuat kita selalu merasa rindu kepadanya meskipun kita tidak mampu menjelaskannya dengan kata-kata. Itulah fitrah, kompas batin yang sejak awal menunjukkan arah kembali kepada Tuhan. Namun seiring bertambahnya usia, dunia menumpuk begitu banyak debu di atas cahaya itu. Debu keinginan, debu ambisi, debu luka-luka lama yang belum sembuh. Hingga kita lupa bahwa di balik semua itu, ada cahaya kecil yang tetap menyala dan tidak pernah padam. Kadang kita merasakan getaran halus dalam hati, seolah ada yang memanggil kita untuk kembali mendekat. Getaran itu muncul saat kita merasa hampa setelah mengejar dunia,
atau saat tiba-tiba rindu beribadah tanpa sebab, itulah fitrah yang sedang berbicara. Ia tidak pernah berteriak, tidak pernah memaksa. Ia hanya berbisik lembut, mengingatkan bahwa kita memiliki tempat pulang yang sejati. Namun suara yang lembut itu sering tenggelam oleh hiruk-pikuk kehidupan, hingga kita mengira diri kita jauh dari Allah, padahal yang jauh hanyalah kesadaran kita. Fitrah bukan sesuatu yang harus kita cari di luar. Ia sudah tinggal di dalam diri, menjadi ruang suci tempat Allah menitipkan cahayanya. Bahkan ketika hati terasa gelap, ketika dosa menumpuk, atau ketika kita merasa tidak pantas mendekat, cahaya fitrah itu tetap ada. Ia mungkin tertutup, tetapi tidak pernah mati. Setiap niat baik, setiap rasa ingin berubah, setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah bukti bahwa fitrah masih hidup, masih memanggil, masih menuntun kita kembali ke cahaya. Banyak orang salah memahami kedekatan kepada Allah. Mereka mengira kedekatan harus dibangun dari nol, seolah hubungan itu hilang ketika kita lalai. Padahal hubungan itu tidak pernah putus. Yang perlu kita lakukan hanyalah membersihkan apa yang menutupi cermin hati kita. Seperti seseorang yang meniup debu dari permukaan kaca, kita tidak sedang menciptakan cahaya baru, kita hanya mengungkapkan kembali cahaya yang sudah ada sejak awal. Proses ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang kembali jujur kepada diri sendiri dan mengakui bahwa hati kita memang merindukan Allah. Ketika kita memahami rahasia ini, kita tidak lagi merasa tersesat meski sedang berada dalam masa sulit. Kita tidak lagi mencari kemana-mana, karena kita tahu bahwa Allah telah menanamkan arah pulang di dalam diri kita sendiri. Setiap kali hati tenang setelah berzikir, setiap kali air mata jatuh saat mengingat Allah, itu bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa fitrah kita sedang bekerja. Dan semakin kita mendengarkan panggilan itu, semakin jelas kita menyadari bahwa Allah selalu dekat, bahkan sebelum kita menyadarinya. Bab 3. Hati takhta kehadiran ilahi. Di balik seluruh gerak tubuh dan pikiran, ada satu ruang halus dalam diri manusia yang menjadi tempat Allah memandang, hati. Bukan hati dalam arti daging yang berdetak, tetapi hati sebagai pusat kesadaran, tempat rasa dan makna berkumpul. Di sanalah cahaya Allah memantul, dan di sanalah kedekatan ilahi paling mudah dirasakan. Hati adalah anugerah terbesar, sekaligus amanah terbesar. Bila hati jernih, dunia terasa terang. Bila hati keruh, seluruh hidup tampak gelap, meski sebenarnya cahaya Allah tidak pernah padam. Namun hati tidak selalu jernih. Ia mudah tertutup oleh debu kehidupan, oleh kekhawatiran yang menekan, oleh kecemasan yang menumpuk, oleh rasa memiliki yang berlebihan. Debu-debu ini tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa oleh jiwa. Ketika hati mulai berat, ketika langkah terasa jauh dari ketenangan, itu tandanya cermin hati kita mulai tertutup. Cahaya Allah tetap memancar, tetapi pantulannya lemah karena terhalang begitu banyak keruhnya batin. Kita bukan merasa jauh dari Allah karena Allah menjauh, tetapi karena hati kita sedang dipenuhi sesuatu yang tidak semestinya. Membersihkan hati bukan perkara mudah, namun bukan pula perkara mustahil. Itu dimulai dengan kejujuran, keberanian untuk melihat luka-luka yang kita sembunyikan, ketakutan yang tidak kita akui, dan kebiasaan buruk yang kita biarkan tumbuh. Ketika kita berani menatap semua itu, bukan untuk menghakimi diri, tetapi untuk merangkul diri, hati perlahan menjadi ringan. Lalu ketika kita menyerahkan segala kelemahan itu kepada Allah, memohon agar Dia memperbaiki apa yang tidak mampu kita perbaiki sendiri, hati mulai kembali jernih. Disitulah kehadiran ilahi terasa lebih nyata, bukan karena Allah mendekat, tetapi karena kita yang membuka ruang untuknya. Hati yang bersih bukan berarti hati yang bebas dari masalah. Ia tetap berada di tengah kehidupan, namun tidak lagi tenggelam di dalamnya. Ia menjadi hati yang mampu melihat Allah di balik setiap peristiwa. Ketika sesuatu berjalan baik, ia bersyukur. Ketika sesuatu berjalan berat, ia berserah. Ketika ia tidak menemukan jawaban, ia tetap tenang karena tahu Allah sedang mengatur sesuatu yang lebih baik. Hati seperti ini adalah hati yang telah menjadi takhta, tempat kedekatan Allah tinggal dengan indah dan lembut. Dan ketika hati mencapai keadaan itu, seseorang tidak lagi berjalan sendirian. Dalam langkah kecil maupun besar, ia merasakan ada yang membimbing. Dalam kegelisahan, ada yang menenangkan. Dalam keraguan, ada yang memberi arah.
Kehadiran Allah yang dulu terasa jauh kini menjadi begitu dekat, seakan menyatu dalam setiap denyut rasa. Dan pada titik itu, seseorang akan memahami bahwa sejatinya Allah selalu hadir, bahkan ketika hati kita terlalu sibuk untuk menyadarinya. Bab 4. Nafas, detik-detik kedekatan. Jika kita berhenti sejenak dan memperhatikan nafas yang keluar masuk begitu lembut, kita akan menyadari bahwa hidup ini sebenarnya penuh dengan sentuhan halus dari Allah. Nafas adalah anugerah yang mengalir tanpa diminta. Ia datang setiap detik, tanpa pernah terlambat, tanpa pernah meminta balasan. Di dalam aliran nafas itu ada pesan lembut bahwa Allah sedang menyalurkan kehidupan kepada diri kita. Namun karena begitu dekat, begitu rutin, begitu tidak terdengar, kita sering lupa bahwa nafas adalah salah satu bentuk paling nyata dari kehadirannya. Saat kita menarik nafas dengan perlahan, ada keheningan kecil yang muncul. Keheningan yang mengingatkan bahwa kita tidak berkuasa atas hidup ini. Kita tidak bisa memilih kapan lahir atau kapan berhenti bernafas. Dan dalam ketidakberdayaan itulah, rasa ketergantungan kepada Allah tumbuh. Setiap nafas adalah bukti bahwa kita dijaga. Setiap hela adalah tanda bahwa Allah masih memberi kesempatan, masih memberikan waktu, masih membukakan pintu untuk kembali mendekat. Para ahli makrifat sering mengatakan bahwa nafas adalah pintu menuju kesadaran ilahi. Ketika seseorang hadir sepenuhnya dalam nafasnya, ia akan merasakan bahwa setiap tarikan membawa masuk ketenangan dari Allah, dan setiap hembusan membawa keluar beban-beban dalam hati. Tanpa kata-kata, tanpa ritual yang rumit, nafas sendiri sudah menjadi zikir yang terus hidup. Namun untuk merasakannya, kita harus diam, harus hadir, harus menundukkan hati dari kesibukan yang tidak perlu. Banyak orang mengira bahwa untuk merasakan kedekatan dengan Allah, mereka harus mendapatkan pengalaman spiritual yang besar atau melakukan perjalanan panjang mencari jawaban. Padahal jawaban itu sudah ada dalam diri, mengalir setiap detik dalam bentuk nafas. Kita tidak perlu mencari tanda di luar, karena tanda itu sudah diberi sejak hari pertama kita hidup. Kedekatan Allah bukan sesuatu yang harus dicapai, melainkan sesuatu yang harus disadari. Dan ketika kita mulai memerhatikan nafas dengan hati yang tenang, kita akan merasakan perubahan yang halus namun mendalam. Hidup terasa lebih pelan, lebih lembut, lebih terarah. Kita tidak lagi merasa tergesa karena kita tahu bahwa Allah sedang menyertai kita dalam setiap tarikan dan hembusan. Dan ketika kesadaran ini tumbuh, hati akan memahami bahwa kedekatan Allah tidak pernah hilang. Kita hanya perlu mendiamkan diri agar bisa kembali merasakannya. Bab 5. Kehadiran Allah yang menenangkan segala gelisah. Kadang hati manusia seperti langit yang diselimuti awan tebal. Ada keresahan yang tak tahu dari mana datangnya, ada sesak yang tak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Dalam keheningan seperti itu, banyak orang mencari pegangan pada dunia, berharap sesuatu di luar dirinya mampu meredakan badai di dalamnya. Namun, perlahan dan hampir selalu terlambat disadari, ketenangan bukanlah sesuatu yang datang dari luar. Ia tumbuh dari kesadaran terdalam bahwa Allah selalu hadir, selalu dekat. Bahkan ketika kita lupa untuk mendekat. Ada saat ketika dada terasa berat dan pikiran berkutat pada kekhawatiran yang tak berujung. Di sanalah sebenarnya Allah sedang memanggilmu untuk kembali ke pusat dirimu, ke tempat di mana suaramu menjadi paling jujur dan hatimu menjadi paling lembut. Karena dalam dirimu ada ruang yang hanya bisa diisi olehnya. Ketika kau menutup mata dan menarik napas dengan perlahan, seakan ada bisikan halus yang menegaskan bahwa kau tidak pernah dibiarkan berjalan sendirian, meski dunia di sekitarmu terasa jauh dari pengertian. Ketenangan yang datang dari kesadaran akan kehadiran Allah bukanlah ketenangan yang memaksa dunia menjadi ideal, atau membuat hidup tiba-tiba bebas dari ujian. Ia adalah ketenangan yang membuatmu kokoh meski angin kehidupan berhembus keras. Ia membentuk batin yang kuat dari akar, bukan dari permukaan. Kau menjadi hening bukan karena keadaan sedang mudah, tetapi karena jiwamu sedang disandarkan pada tempat yang benar, pada Dia yang tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan. Ketika kesadaran itu benar-benar tumbuh, engkau mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda.
Masalah yang dulu terasa menghimpit kini tidak lagi menakutkan. Kekecewaan tidak lagi mematahkan. Bahkan kehilangan pun tak lagi membuatmu terbenam dalam gelap yang panjang. Sebab dirimu telah mengenal sebuah cahaya yang tidak berasal dari dunia, melainkan dari Rabb yang menciptakan cahaya itu sendiri. Dan cahaya itu tinggal di dalam dirimu, menerangi langkahmu, menguatkan hatimu, dan membimbingmu menuju ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Pada akhirnya, ketenangan adalah tanda bahwa hatimu sedang mengenal Tuhannya. Bahwa engkau mulai memahami bahwa kehadiran Allah tidak pernah bergantung pada situasi hidupmu, tetapi pada seberapa lembut dirimu membuka hati untuknya. Setiap helaan napas dapat menjadi zikir, setiap langkah dapat menjadi ibadah, dan setiap detik dapat menjadi kesempatan untuk menyadari bahwa Allah sedang menjagamu dari dalam dirimu sendiri. Dan ketika hati sudah menyadari itu, gelisah manapun akan luruh perlahan, seperti malam yang akhirnya menyerah pada datangnya fajar. Bab 6. Saat hatimu mulai mendengar, bukan hanya mendengar. Ada momen tertentu dalam perjalanan rohani ketika hatimu tiba-tiba terasa lebih peka dari biasanya. Bukan peka terhadap suara dunia, tetapi terhadap bisikan halus yang selama ini kau abaikan. Suara itu bukan datang dari luar, tidak pula dari pikiranmu yang gaduh. Ia muncul dari kedalaman yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang mulai kembali pada Allah. Dalam suasana batin seperti ini, engkau seolah baru menyadari bahwa selama ini bukan telingamu yang kurang mendengar, melainkan hatimu yang belum benar-benar terbuka. Ketika hati mulai mendengar, engkau merasakan bahwa setiap kejadian dalam hidup memiliki arah yang Allah maksudkan. Hal-hal kecil yang dulu kau anggap kebetulan kini tampak seperti pesan lembut dari Rabb-mu. Ada waktunya Allah menggerakkan seseorang untuk hadir di hidupmu, sekadar untuk memberi pelajaran yang tak bisa kau dapatkan sendirian. Ada waktunya pula Allah mengambil sesuatu darimu, agar engkau lebih jernih memandang apa yang benar-benar penting. Semua itu baru bisa kau mengerti saat hatimu sudah siap menerima, bukan hanya mengamati. Dan pada saat itu, engkau mulai menyadari bahwa perjalanan spiritual bukan tentang menemukan sesuatu yang berada jauh di luar sana, melainkan tentang kembali pada kehadiran yang sudah selalu ada di dekatmu. Kau tidak sedang mencari Allah di tempat yang jauh, di suatu langit yang tak terjangkau, atau dalam teori-teori yang rumit. Kau sebenarnya sedang berjalan pulang menuju pusat hatimu, tempat di mana Allah selalu menunggu untuk kau sadari kehadirannya. Itu sebabnya, semakin dalam engkau memahami dirimu, semakin dekat pula engkau merasakan Tuhanmu. Hati yang mulai mendengar akan perlahan melembut. Ia tidak lagi cepat menghakimi, tidak mudah marah, dan tidak gampang terguncang. Karena ia telah mengenal sumber ketenangan yang lebih tinggi dari segala logika dan penjelasan dunia. Hati seperti ini tidak membutuhkan banyak kata untuk mengerti. Cukup cahaya kecil dari Allah yang membuatnya mampu melihat segala sesuatu dengan lebih jernih. Dan kejernihan itulah yang kemudian menjadi penuntun dalam setiap langkah hidupmu, membawamu semakin dekat pada keheningan yang penuh makna. Pada akhirnya, ketika hatimu mulai benar-benar mendengar, engkau pun tahu bahwa selama ini Allah tidak pernah berhenti berbicara kepada dirimu. Yang membisu hanyalah kesadaranmu. Ketika tirai itu terbuka, engkau merasakan bahwa setiap napas membawa pesan, setiap detik membawa hikmah, dan setiap peristiwa membawa pelajaran yang sudah Allah siapkan khusus untukmu. Inilah saat di mana dirimu tidak hanya hidup, tetapi tersadarkan. Tidak hanya melihat, tetapi memahami. Tidak hanya mendengar, tetapi dihadirkan secara penuh di hadapan Allah, dalam hening yang menuntunmu pulang padanya. Bab 7. Saat Allah mendidikmu dengan cara yang tak selalu kau mengerti. Ada masa dalam hidup ketika segala sesuatu terasa bergerak berlawanan dengan harapanmu. Rencana yang kau susun dengan rapi tiba-tiba runtuh. Jalan yang kau kira mudah justru menjadi penuh liku. Dan hati yang kau jaga dengan sepenuh jiwa tetap saja terluka oleh keadaan yang tak kau duga. Dalam momen seperti ini, banyak orang merasa Allah menjauh, seolah doa tidak lagi sampai dan usaha tidak lagi berarti. Namun sesungguhnya, di balik semua itu, Allah sedang mendidikmu dengan cara yang paling lembut, meski seringkali tidak tampak lembut di permukaan.
Ada jenis tarbiyah dari Allah yang tidak berbentuk nasihat atau kata-kata, tetapi berbentuk peristiwa. Ada pelajaran yang tidak dapat diajarkan melalui buku atau ceramah, tetapi hanya dapat kau pahami melalui perjalanan hidup yang mengguncang hatimu. Allah mendidikmu agar engkau mengenal dirimu, mengenal batasmu, dan pada akhirnya mengenal Dia yang menjadi tempat kembali dari segala yang melelahkan. Inilah cara Allah membawamu ke kedalaman yang tidak akan bisa kau raih jika hidupmu hanya dipenuhi hal-hal yang sesuai keinginan. Terkadang Allah menciptakan kekosongan dalam hidupmu, bukan karena Dia ingin membuatmu kehilangan, tetapi karena Dia ingin mengosongkan tempat yang terlalu penuh dengan sesuatu yang tidak semestinya. Dalam kekosongan itu, kau diajak untuk menatap lebih jujur, untuk melihat apa yang selama ini mungkin tertutup oleh ambisi, ego, atau ketergantungan pada manusia. Dan barulah ketika ruang itu terasa lapang, Allah mengisinya dengan pemahaman baru, kekuatan baru, dan kedekatan yang tidak bisa kau bayangkan sebelumnya. Dalam proses ini, hatimu perlahan dilatih untuk tidak bergantung pada apapun selain Allah. Bukan berarti kau tidak boleh mencintai, berharap, atau berusaha. Namun Allah ingin agar pusat ketenanganmu tidak diletakkan pada sesuatu yang dapat hilang sewaktu-waktu. Ia mengajarkanmu bahwa ketentraman sejati tidak bergantung pada hasil, tetapi pada hubunganmu dengannya. Saat itu benar-benar kau rasakan, engkau akan memahami bahwa ujian bukanlah hukuman, melainkan undangan untuk semakin dekat. Pada akhirnya, ketika engkau menoleh ke belakang dan melihat perjalanan yang telah kau lalui, barulah kau menyadari betapa bijaknya Allah menuntunmu. Apa yang dulu kau keluhkan ternyata menjadi pintu menuju kedewasaan rohani. Apa yang dulu menyakitimu ternyata menjadi alasan hatimu melembut. Dan apa yang dulu membuatmu merasa sendirian ternyata menjadi bukti bahwa Allah selalu berada sedekat nadi, mengatur langkahmu, menjaga hatimu, dan membentuk dirimu menjadi jiwa yang lebih kuat, lebih jernih, dan lebih mampu merasakan kehadirannya setiap saat. Bab 8. Kehadiran Allah dalam diam yang membangunmu. Ada saat dalam perjalanan batin ketika engkau memasuki fase diam yang tidak pernah kau rencanakan. Bukan diam karena tidak ada lagi yang bisa dikatakan, tetapi diam karena hati mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dijelaskan, dan tidak semua kegelisahan harus dicari jawabannya saat itu juga. Dalam diam seperti ini, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh logika, sebuah kehadiran lembut yang tidak terlihat, namun mampu mengisi seluruh ruang dalam dirimu. Itulah saat ketika Allah menghadirkan dirinya dalam bentuk yang paling halus, keheningan yang menyembuhkan. Keheningan itu bukan kekosongan, ia adalah bentuk komunikasi yang lebih dalam daripada kata-kata. Allah terkadang memilih untuk tidak menjawab doamu secara langsung, bukan karena ia tidak mendengar, tetapi karena ia sedang mendidik hatimu agar lebih peka terhadap isyarat-isyarat kecil yang biasanya kau abaikan. Dalam hening itu, engkau mulai menyadari bahwa yang paling penting bukan bagaimana keadaan berubah, melainkan bagaimana jiwamu dibentuk. Dan pembentukan itu terjadi paling jelas ketika dunia di luar senyap, dan hatimu sendirilah yang berbicara. Dalam diam yang panjang itu pula, kau mulai memahami bahwa Allah tidak selalu menuntun dengan tanda-tanda besar yang mencolok. Lebih sering, Ia menggerakkanmu melalui satu pikiran lembut yang datang tiba-tiba, satu rasa damai yang muncul tanpa alasan, satu keberanian kecil untuk mengambil langkah yang sebelumnya terasa menakutkan. Tanda-tanda kecil itulah yang menguatkanmu, menunjukkan bahwa Allah bekerja tidak hanya melalui mukjizat besar, tetapi juga melalui hal-hal sederhana yang menyentuh bagian terdalam dirimu. Di tengah keheningan tersebut, engkau juga belajar menerima bahwa tidak semua yang kau inginkan harus terjadi. Terkadang, diam Allah adalah bentuk kasih sayang yang paling besar karena Ia menjaga dirimu dari sesuatu yang belum siap kau tanggung. Ada permintaan yang ditunda agar hatimu lebih matang. Ada harapan yang digagalkan agar jalanmu tetap lurus. Dan ada keinginan yang tidak dikabulkan agar engkau tidak tersesat pada sesuatu yang membuatmu jauh darinya. Inilah bagian dari kedewasaan rohani. Memahami bahwa cara Allah menjaga seringkali berbeda dengan cara manusia memahami penjagaan.
Dan ketika engkau akhirnya mulai mengerti makna diam itu, engkau akan merasakan perubahan yang tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi tumbuh perlahan. Hatimu menjadi lebih tenang, pikiranmu lebih jernih, dan langkahmu lebih mantap. Engkau tidak lagi memaksa kehidupan berjalan sesuai kehendakmu, karena engkau mulai percaya bahwa Allah lah yang mengetahui kapan harus bergerak dan kapan harus berhenti. Pada titik ini, kau akan mengerti bahwa kehadiran Allah tidak hanya ditemukan dalam doa dan ibadah yang terucap, tetapi juga dalam diam yang membuatmu lebih dekat padanya. Diam yang membangun, melembutkan, dan menyadarkanmu bahwa Allah selalu hadir. Bahkan ketika semuanya terasa sunyi. Bab 9, jalan pulang yang selalu terbuka di dalam dirimu. Ada masa ketika manusia merasa dirinya terlalu jauh dari Allah. Terlalu banyak salah, terlalu banyak luka, terlalu sering mengabaikan panggilannya, hingga akhirnya ia meyakini bahwa dirinya tidak lagi pantas untuk kembali. Padahal perasaan jauh itu bukanlah tanda bahwa Allah menjauh. Itu justru tanda bahwa hatimu sedang dipanggil untuk pulang. Ada getaran halus yang Allah tempatkan di dalam diri setiap hamba, sebuah penanda bahwa jalan pulang kepadanya selalu terbuka, meski langkahmu sering tersesat, meski hidupmu penuh kesalahan. Dalam perjalanan pulang itu, kau mungkin membawa banyak beban, penyesalan, rasa malu, luka lama, atau kelelahan hidup yang tidak pernah benar-benar sembuh. Semua itu terlihat seperti batu besar yang menghalangi langkahmu. Namun sesungguhnya Allah tidak meminta dirimu datang dalam keadaan sempurna. Ia tidak menuntut hatimu bersih sebelum kau kembali. Yang ia minta hanyalah satu hal, keberanian untuk melangkah, meski perlahan, meski dengan segala kelemahan yang kau miliki. Karena pulang kepada Allah bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang kejujuran dirimu di hadapannya. Seiring langkahmu menuju Allah, kau mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah kau sadari sebelumnya. Semakin kau mendekat, semakin ringan beban yang kau bawa. Bukan karena beban itu hilang seketika, tetapi karena kesadaranmu tentang Allah mulai tumbuh dan memenuhi ruang yang dulu kosong. Kau mulai memahami bahwa Allah tidak menunggu untuk menghakimimu, tetapi untuk memelukmu dengan rahmat-Nya. Ia membuka pintu bukan ketika kau merasa layak, tetapi justru ketika hatimu paling lelah, paling rapuh, dan paling membutuhkannya. Dalam proses pulang itu, ada kalanya kau tergelincir lagi. Ada saat-saat di mana engkau merasa kembali jauh, kembali salah, kembali hilang arah. Namun jangan salah mengira bahwa itu kegagalan. Dalam pandangan Allah, setiap jatuh yang membawamu bangun kembali adalah bentuk pembelajaran. Setiap air mata yang kau tahan adalah saksi bahwa hatimu belum mati. Dan setiap upaya kecil untuk kembali mengingatnya adalah langkah yang bernilai lebih daripada yang kau bayangkan. Jalan pulang kepada Allah bukan garis lurus. Ia adalah perjalanan naik turun yang justru membentuk keteguhan jiwa. Akhirnya, ketika engkau benar-benar merasakan bahwa jalan itu selalu terbuka, engkau akan mengerti satu hal penting. Allah tidak pernah menutup pintu bagi hambanya. Yang menutup pintu hanyalah perasaanmu sendiri. Begitu kau menggeser sedikit saja tirai keraguan itu, kau melihat cahaya yang selama ini menunggu. Engkau merasa diterima, dicintai, dan dipandu. Dan pada saat itulah engkau menyadari bahwa pulang kepada Allah bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari hidup yang baru, hidup yang lebih lembut, lebih damai, dan lebih penuh dengan kesadaran bahwa Allah selalu dekat, sedekat hati yang sedang kembali mencarinya. Bab 10, saat engkau menyadari Allah selalu ada di dalam dirimu. Ada satu titik dalam perjalanan ruhanimu, ketika semua yang dulu rumit tiba-tiba menjadi sederhana. Ketika semua yang dulu jauh terasa begitu dekat. Pada titik itu, engkau tidak lagi mencari-cari bukti bahwa Allah hadir. Engkau tidak lagi menunggu keajaiban besar untuk menyadarkanmu. Sebab engkau mulai melihat bahwa kehadiran Allah bukanlah sesuatu yang harus dibuktikan, melainkan sesuatu yang harus disadari. Dan kesadaran itu muncul perlahan, seperti cahaya fajar yang muncul tipis tetapi pasti. Menyusup ke sela-sela hati yang lama tertutup, membangunkan kembali bagian dirimu yang pernah tidur dalam kelalaian. Kesadaran itu membuatmu melihat bahwa hidupmu selalu dijaga oleh sesuatu yang tidak terlihat oleh mata,
tetapi sangat jelas dirasakan oleh jiwa. Kau mulai memahami bahwa napasmu yang tak pernah putus, hatimu yang terus berdetak tanpa kau perintah, pikiranmu yang mampu memahami dan merasakan, semuanya adalah tanda-tanda kehadiran Allah di dalam dirimu. Allah tidak pernah jauh, justru Ia terlalu dekat hingga banyak manusia tidak menyadarinya. Dekat bukan hanya dalam jarak, tetapi dalam setiap pergerakan yang menghidupkanmu. Dan ketika engkau benar-benar menyadarinya, engkau akan merasa dipeluk oleh ketenangan yang tidak pernah diberikan dunia. Pada tahap ini, engkau pun mulai melihat hidup dari sudut pandang baru. Tidak lagi terburu-buru mengejar apa yang bersifat sementara. Tidak lagi membiarkan dunia mengatur ritme jiwamu. Engkau mulai menjalani hari dengan kesadaran bahwa setiap langkah yang kau ambil adalah bagian dari ibadahmu. Setiap keputusan adalah wujud hubunganmu dengan Allah. Bahkan diam sekalipun menjadi bentuk penghambaan, sebab engkau menyadari bahwa Allah mengawasi, mencatat, dan memahami seluruh isi batinmu. Kesadaran seperti ini membuatmu berjalan lebih pelan, tetapi lebih pasti. Hidupmu menjadi lebih lembut, meski tantangan tetap ada. Dan ketika cobaan datang, hatimu tidak lagi panik seperti dulu, karena engkau tahu bahwa ujian hanyalah cara Allah mengokohkanmu. Engkau tidak lagi melihat musibah sebagai hukuman, melainkan sebagai pengingat penuh kasih. Kau merasakan bahwa setiap kehilangan adalah ruang untuk kedatangan sesuatu yang lebih baik. Setiap kegagalan adalah jembatan yang menuntunmu pada tingkat pemahaman baru. Setiap kesedihan adalah cara Allah melembutkan hatimu agar engkau layak menerima cahayanya. Dengan kesadaran itu, hidupmu terasa jauh lebih ringan meski beban tetap sama. Pada akhirnya, ketika engkau benar-benar memahami kehadiran Allah dalam dirimu, engkau tidak lagi merasa sendirian, tidak lagi merasa kosong, tidak lagi merasa kehilangan arah, karena engkau tahu bahwa ada cahaya yang selalu hidup di dalam hatimu. Meski dunia di sekelilingmu gelap, engkau tahu bahwa ada tangan yang menuntunmu, meski tidak pernah terlihat, dan engkau tahu bahwa ada cinta yang menjaga dan menguatkanmu, bahkan pada saat-saat paling rapuh. Inilah puncak perjalanan batin. Bukan ketika engkau menemukan Allah di luar dirimu, tetapi ketika engkau menyadari bahwa Allah telah menetap dalam setiap helaan napasmu, setiap getaran hatimu, dan setiap langkah kecil yang membawamu semakin dekat kepadanya. Pada akhirnya, perjalanan mendekat pada Allah bukanlah langkah menuju tempat baru, tetapi kembali pada diri kita sendiri. Semoga apa yang kau dengar hari ini menjadi cahaya kecil yang menuntun langkahmu. Ingatlah, Allah selalu dekat, tinggal hatimu yang perlu kembali sadar. Terima kasih sudah menonton, semoga hatimu selalu dijaga dalam cahayanya.